yang diadakan oleh Tuhan sendiri untuk membalaskan murka Allah terhadap penjahat. Ya lihat, tergantung nanti lihat penghukumannya seperti apa. Kalau kejahatan ringan, penghukuman ringan. Kejahatan berat, penghukuman berat. Kalau perlu vonis mati, maka harus ada vonis mati. Ya, baik. Kalau begitu, Alkitab melawan hukuman mati atau tidak? Jelas tidak. Tetapi sekali lagi, sebagai catatan terakhir, saya di sini tidak berkata bahwa Ferdy Sambo layak dihukum mati. Saya tidak mau bicara itu karena saya tidak tahu tentang hukum. Saya mungkin sedikit belajar hukum, tapi saya bukan ahli hukum. Banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi saya tetap mengatakan saya tidak mau bicara apakah Ferdy Sambo layak dihukum mati atau tidak. Tetapi untuk komentar-komentar yang kontra dengan hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah melalui peradilan yang adil, yang benar, maka itu adalah sesuatu yang bagi saya tidak beralasan. Karena peradilan yang dijalankan pemerintah yang adil dan ketika menjatuhkan vonis mati kepada seseorang, asalkan itu adil dan sudah sesuai, mereka sedang menjalankan perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, vonis Sambo sudah dibacakan dan diketok palu oleh majelis hakim. Kita tahu bahwa Sambo dijatuhkan hukuman mati oleh majelis hakim dalam persidangannya ya. Dan di sini ya kita akan membahas satu berita luar biasa di mana Amnesty hingga PGI. PGI ini Persekutuan Gereja Indonesia menolak vonis mati Sambo. Ya, jadi Amnesty International dan juga Indonesia Police Watch atau IPW, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia hingga Komnas HAM menolak hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Mahfud MD tidak menghiraukan kritik soal vonis mati tersebut. Terus mengapa kalau mereka tidak setuju? Biarin saja, tanggap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hari Selasa 14 Februari. Hukuman mati dianggap ketinggalan zaman dan tidak memberikan efek jerah. Indonesia juga dituntut perlu konsekuen dengan retalifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan dukungan terhadap HAM. Amnesty International menilai Sambo memang perlu dihukum berat. Namun mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya. IPW menilai vonis mati terhadap Ferdy Sambo merupakan vonis yang problematik. IPW menilai perbuatan Sambo memang kejam, namun tidak sadis. Hakim juga seharusnya dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman, meliputi sikap Ferdy Sambo yang sopan, dan catatan pengabdian serta prestasi selama menjabat. Dari organisasi keagamaan, ada PGI yang menolak hukuman mati tersebut. Meski menghargai keputusan pengadilan, PGI berpendapat vonis itu sudah melampaui kewajaran. Pendapat PGI didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Jadi di sini PGI ya, alias Persekutuan Gereja-Gereja, ini mengatakan bahwa hukuman mati Ferdy Sambo terlalu berlebihan. Dan kita akan mendengarkan ya statement yang mewakili dari PGI yang disampaikan ya oleh Pendeta Hendrik Lora, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian dari PGI. Oke, kita akan dengarkan ya bagaimana tanggapan dari Pendeta Hendrik Lora. Pertama, dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kami menyampaikan simpati dan duka cita yang sangat dalam bersama keluarga almarhum Brigadir Joshua dan keluarga besarnya, karena kita tidak pernah menghendaki hal itu harus terjadi. Tapi kita bisa bayangkan, kami bisa melihat bagaimana tangisan dari Ibu Joshua, seorang perempuan yang tidak pernah membayangkan akan melahirkan seorang anak dan dibunuh dengan cara yang
sangat tidak wajar. Begitu juga dengan tentunya dengan keluarga pihak Freddy Sambo atau keluarga yang lain yang juga kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan yang melahirkan anak untuk menjadi pembunuh. Itu tidak mungkin terjadi dalam seorang perempuan. Nah, lalu yang kedua bagi kami, kenapa PGI menolak hukuman mati? Pernyataan atau sikap PGI ini sebetulnya bukan baru hari ini dilakukan. Kami sudah mengeluarkan sikap ini sejak tahun 2015 dalam persidangan resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan kami melihat bahwa hukuman mati itu tidak akan membuat, kalau orang mengatakan hukuman mati akan menimbulkan efek jera, bagi kami itu mitos, itu tidak pernah bisa terjadi karena ada beberapa alasan, ada beberapa kasus yang kami ikuti. Febian Tibo di Poso, kita juga mengikuti beberapa kasus, misalnya eksekusi mati terhadap Amrosi dan lain-lain. Terorisme tetap jalan, tetap ada sampai hari ini. Dan pembunuhan eksekusi mati terhadap Tibo misalnya tidak lagi, karena sudah vonis hukuman mati dan tidak ada lagi kemungkinan untuk melihat bahwa siapa pelaku-pelaku di balik kasus Tibo misalnya. Gereja-gereja di Indonesia ini terpanggil di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini untuk memelihara kehidupan. Prinsip kami, prinsip teologi, kenapa kami bisa mengeluarkan sikap seperti itu, karena kami menyadari satu hal, bahwa gereja-gereja di Indonesia terpanggil untuk hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini sebagai sebuah panggilan dari Tuhan untuk menyatakan dan memelihara kehidupan. Jadi bahwa pengadilan atau negara yang menyelenggarakan hukum itu bisa saja melakukan sebuah proses hukum yang berlangsung, tetapi bisa saja terjadi kekeliruan. Kami melihat hal yang berikut adalah bahwa kenapa hukuman mati itu harus menjadi pilihan. Hukuman mati menjadi pilihan itu mengekspresikan adanya frustrasi dari negara dan frustrasi dari masyarakat, dari publik secara menyeluruh, untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengekspresikan tatanan sistem hukum kita yang belum beres ini hanya melalui hukuman mati. Dan sama sekali itu tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di kemudian hari. Ya, Pak Pendeta, artinya jadi penolakan dari PGI ini tidak hanya kemudian melihat vonis yang dijatuhkan terhadap Freddy Sambo saja, tapi juga sistem ketahanan hukum kita. Itu persis, betul. Kami tidak melihat kasus ini secara spesifik siapa Freddy Sambo, tapi dari dulu PGI sudah komitmen untuk menolak hukuman mati. Ya, teman-teman sudah dengar ya, itu dari Pendeta Hendrik Rona atau mewakili PGI. Dan tentu saja ya, pendapat tersebut ini mendapat tanggapan juga dari beberapa teman-teman kita, penggiat medsos ya, yaitu Pendeta Muriwali dan juga Pendeta Deki Ngadas, yang punya pandangan berbeda dengan PGI ya. Mereka berdua punya tanggapan berbeda, dan bagaimana pendapat mereka, kita dengarkan dulu. Ya, saudara-saudara, sejak kasus Pak Freddy Sambo, orang itu rame-rame bikin konten, berkomentar rame-rame tentang kasus itu, dan memang itu viral luar biasa ya. Saya sama sekali tidak ikut nimbrung, sedikit pun tidak, karena saya hanya fokus kepada kebenaran, pada substansi dan hal-hal terkait dengan pembelaan iman Kristen. Kemudian pasca Pak Freddy Sambo mendapatkan putusan hukuman mati, orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman, mengajukan pertanyaan kepada saya melalui inbox Facebook, termasuk juga WhatsApp. Bahkan ada seorang saudara Kristen yang menelpon saya. Kami ada percakapan sekitar 10 atau 15 menit, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan putusan itu. Setelah perbincangan itu, kemudian saya kasih tahu kepada saudara itu, Pak, mohon izin saya akan membuat satu konten sebagai pencerahan untuk saudara-saudara seiman yang lain terkait
dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam percakapan tersebut. Nah, sebelum mulai saudara-saudara, saya ingatkan bahwa saya sangat mengerti ini adalah sebuah kasus yang sangat sensitif bagi banyak orang, terutama pihak-pihak yang terkait langsung dengannya. Jadi saya tidak bicara tentang kasus itu per se, itu urusan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengannya, dan seluruh proses termasuk putusan-putusan pasca proses itu ditempuh sepenuhnya harus dihargai. Materi video ini hanya merupakan sebuah perspektif Kristen terkait dengan putusan hukuman mati untuk Pak Firdy Sambo. Apakah menurut iman Kristen hukuman mati itu diperbolehkan? Nah, jawaban singkat saya untuk pertanyaan itu adalah ya, diperbolehkan untuk dijalankan dan dieksekusi oleh pemerintah. Artinya pihak yang menjalankan dan yang mengeksekusinya adalah pihak yang memiliki wewenang yang sah dan yang menetapkan dan mengeksekusi putusan itu berdasarkan proses yang sah, transparan, dan alasan-alasan yang valid dan kuat. Pertanyaan lainnya adalah, tapi kan Alkitab mengajarkan keadilan yang restoratif, bukan retributif atau yang bersifat pembalasan. Nah, siapa bilang keadilan di dalam Alkitab itu hanya bersifat restoratif? Saudara silakan baca Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Itu restoratif atau retributif. Sangat kuat tendensi retributifnya. Saudara juga dipersilakan membaca Roma pasal 13 ayat yang keempat ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu harus dilindungi. Dilindungi dari kejahatan yang mengancam eksistensi kebaikan. Dalam rangka melindungi kebaikan, ketika kejahatan itu bersifat ekstrim, Tuhan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyandang pedang. Nah, metafora pedang di situ tentu termasuk di dalamnya mencabut nyawa atau memberikan putusan hukuman mati. Memberikan hukuman mati sebagai wakil Allah yang membalaskan murka Allah atas kejahatan. Nah, itu restoratif atau retributif. Sangat kuat retributifnya. Tapi bagaimana dengan prinsip kasih Pak yang diajarkan di dalam Alkitab? Saudara-saudara, kasih yang sejati tidak meniadakan keadilan. Malah sebaliknya, kasih mengharuskan adanya keadilan. Misalnya begini, ini satu contoh sederhana ya. Saudara bangun pagi-pagi, pergi ke garasi mobil saudara. Saudara dapati di situ mobil saudara itu hancur berantakan. Kemudian berdiri di situ seorang pemuda yang memegang pentungan. Dia baru saja membuat mobil saudara itu bonyok sana sini, hancur semua kacanya dan lain sebagainya. Pertanyaan, apakah di dalam konteks itu karena saudara mengasihi pemuda yang melakukan itu, kemudian saudara bilang begini, kamu pergi saja, saya mengasihi kamu, saya tidak akan menghukum kamu. Apakah saudara akan bilang begitu? Atau saudara akan panggil pihak yang berwenang, misalnya polisi, untuk datang, kemudian nanti dia akan menanggung akibat yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau saudara membiarkan dia pergi begitu saja tanpa menghukum dia sama sekali, silakan pergi kamu karena saya mengasihi kamu. Saudara sama sekali tidak mengasihi orang itu. Bukti saudara mengasihi orang itu adalah saudara harus menerapkan keadilan kepadanya dengan melibatkan pihak yang berwenang. Karena dengan demikian orang itu diberikan ganjaran yang nanti akan memimpin dia kepada pertobatan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, bukan hanya itu. Tapi dengan membiarkan orang itu pergi begitu saja, saudara sebenarnya tidak mengasihi masyarakat di sekitar saudara. Karena dengan membiarkan orang itu pergi begitu saja, dia pikir tidak apa-apa bikin begini, besok dia pergi ke garasi mobil orang lain, kemudian dia lakukan hal yang sama. Lalu lusa dia pergi kepada garasi mobil orang lain lagi, lalu melakukan hal yang sama. Next time bukan hanya garasinya, rumah orang lain juga dia bakar, karena dia pikir tidak ada hukuman bagi dia. Kalau saudara mengasihi orang itu, kalau saudara mengasihi masyarakat, maka kasih itu harus dilindungi, harus dijaga, harus diproteksi dengan keadilan. Kemudian saudara bilang mungkin, oke Pak, itu saya sudah paham. Tapi kan dengan menjatuhkan hukuman mati, itu berarti kita merampas kemungkinan bertobat bagi orang tersebut. Nah saudara-saudara, ide di dalam pertanyaan itu bagus.
Tapi pertanyaan itu secara keseluruhan adalah pertanyaan yang salah. Putusan hukuman mati itu tidak dijatuhkan detik ini, kemudian detik ini juga kamu selesai. Tidak, masih ada proses-prosesnya, bahkan pihak yang dijatuhi hukuman mati itu masih bisa mengajukan banding. Jadi masih ada satu proses yang panjang, masih ada tenggang waktu yang panjang, bukan? Dan bahkan jika langkah banding itu ditempuh dan putusan hukuman mati itu tetap ditetapkan untuk pihak yang bersangkutan, kan eksekusinya juga tidak langsung dijalankan saat itu juga, masih ada proses yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Artinya masih ada tenggang waktu. Nah, pada momen tenggang waktu itulah pelayanan restoratif spiritual itu bisa dijalankan untuk pihak yang dijatuhi hukuman mati. Dan dalam kaitan dengan putusan hukuman mati untuk Pak Firdy Sambo, dan melalui video ini saya meminta dengan sangat kepada pemerintah agar memberikan kesempatan yang cukup kepada para rohaniwan Kristen untuk melayani Pak Firdy Sambo dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kalau diperkenankan, saya termasuk para hamba Tuhan yang lain juga, saya yakin demikian, bersedia untuk memberikan pelayanan spiritual kepada Pak Firdy Sambo jika memang nanti hukuman mati itu tetap dijatuhkan kepada beliau. Pelayanan spiritual, kesempatan itu diberikan, tidak perlu dibayar, tidak perlu difasilitasi ini itu. Yang penting kesempatannya ada dalam kurun waktu yang cukup, dijaga dan dilindungi dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena saudara, Pak Firdy Sambo perlu mendengarkan seruan pertobatan dan berita Injil keselamatan. Beliau harus dipersiapkan secara spiritual untuk menghadapi eksekusi tersebut jika memang pada akhirnya hukuman mati itu tetap dijatuhkan. Nah, kita semua ini kan akan mati. Itu kita tahu bersama dan kita tahu itu dengan pasti. Yang kita tidak tahu adalah cara dan kapan kita akan mati. Dan akhirnya saudara, doa kami untuk keluarga korban, pihak-pihak yang kehilangan, yang hatinya sangat terluka dan yang sangat berduka. Doa kami juga untuk Bapak Firdy Sambo dan Ibu Putri. Doa kami juga untuk pemerintah yang telah menjalankan tugasnya sebagai wakil Allah di dalam dunia ini, menjalankan mandat keadilan. Doa kami untuk NKRI, Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi kita sekalian. Salam. Ya, saudara, 1-2 hari ini ramai diberitakan mengenai vonis hukuman mati untuk Firdy Sambo, dan ada pro dan kontra. Saya kira dari sisi keluarga Brigadir Yosua, itu bagi mereka sudah memenuhi rasa keadilan yang mereka tuntut. Tetapi ada juga pihak-pihak lain yang kontra dengan vonis mati oleh pengadilan terhadap Firdy Sambo. Misalnya dari Amnesty International Indonesia, ada dari Indonesia Police Watch, IPW, ada juga dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, pertama-tama saya harus sampaikan bahwa dalam tanggapan saya ini, saya tidak akan masuk ke dalam kasus Sambo. Apakah Firdy Sambo layak dihukum mati atau tidak? Saya tidak mau bicara itu karena saya bukan ahli hukum. Tapi di sini semata-mata saya ingin memberikan tanggapan tentang pandangan orang-orang terhadap hukuman mati. Ada yang pro, ada yang kontra, Dan di bagian terakhir dari tanggapan singkat saya ini, nanti kita akan melihat bagian-bagian Alkitab yang berbicara masalah penghukuman, termasuk penghukuman mati. Nah, saudara, sebelum saya mengajak saudara untuk membuka bagian-bagian Alkitab, saya terlebih dahulu ingin sedikit mereaksi pendapat daripada Amnesty International Indonesia dan juga PGI. Dan setelah itu saya akan masuk membahas perspektif Alkitabnya. Saya merujuk kepada satu berita yang dimuat oleh Detik News yang ditulis 2 hari yang lalu. Saya langsung saja membaca mengenai pendapat daripada Amnesty International Indonesia. Dikatakan di sini, saudara, Amnesty International Indonesia menilai Sambo memang perlu dihukum berat. Tetapi mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya. Nah, reaksi singkat saya
terhadap pendapat IPW yang mengatakan bahwa Sambo punya hak untuk hidup, maka tidak layak dihukum mati. Reaksi singkat saya berupa pertanyaan kritis untuk dipikirkan. Bagaimana dengan hak hidup dari Brigadir Yosua yang dibunuh secara kriminal, secara kejam, yang dirampas begitu saja? Apakah saudara pikirkan atau tidak? Ya, ini bagi Amnesty International Indonesia ya. Jadi jangan hanya memikirkan sisi Sambo ya, hak hidup Sambo. Dan kalau Sambo misalnya betul divonis mati, ya itu semua sudah melalui proses ya hukum yang legal dan sah di mata hukum Indonesia. Jadi pun kalau eksekusi mati misalnya nanti dijalankan ya, seandainya dijalankan, ya itu sudah legal secara aspek atau perspektif hukum di Indonesia. Tapi bagaimana dengan Brigadir Yosua Huta Barat yang dirampas hak hidupnya begitu saja, secara kejam dan kriminal? Nah ini untuk dipikirkan saudara ya. Jadi bagi saya alasan Amnesty International Indonesia ini yang bagi saya terlalu gampang ya, mengatakan Sambo punya hak hidup, maka vonis mati tidak cocok untuk dia. Nah ini tidak memadai, ini alasan yang bagi saya terlalu remeh ya, terlalu gampang ya. Tetapi sekali lagi saya tidak mau masuk di dalam masalah kasus Sambo ya, apakah layak dihukum mati atau tidak, karena saya bukan ahli hukum. Kedua, saudara, masalah PGI, saya akan reaksi juga secara singkat. Kalau IPW saya lewati saja, saya tidak punya banyak waktu saudara untuk video ini. Dari organisasi keagamaan, ada PGI yang menolak hukuman mati tersebut. Meski menghargai putusan pengadilan, PGI berpendapat vonis itu sudah melampaui kewajaran. Nah, melampaui kewajaran dalam pengertian apa? Apa tidak sesuai hukum atau apa? Saya tidak tahu ya, karena saya tidak mengerti hukum ya. Pendapat PGI didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Oh, berarti bukan pada nilai-nilai hukum ternyata, pada nilai-nilai ketuhanan. Ya, nilai-nilai ketuhanan apa? Saya baca selanjutnya. Hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan. Mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta dan pemelihara kehidupan. Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia. Dan karenanya, hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya, kata Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dalam keterangan tertulis. Ini adalah pendeta Kristen ya, yang memberikan pendapat demikian. Tetapi yang merupakan pertanyaan kritis saya adalah apa? Bagaimana dalam perjanjian lama Tuhan menggunakan Israel untuk membunuh, memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan yang di mata Tuhan sudah terlalu bejat dosanya. Tuhan tidak langsung mengadakan penghukuman dari langit, tapi Tuhan gunakan instrumen Israel. Demikian juga ada dosa-dosa tertentu yang sesuai hukum Taurat Musa layak mendapat hukuman mati. Dan sekali lagi bukan Tuhan yang langsung mengeksekusi dari sorga, tetapi Tuhan menggunakan instrumen Israel. Ada tua-tua, ada sidang, ada saksi-saksi yang dihadirkan. Lalu nanti orang rame-rame melempari orang yang divonis mati itu dengan batu. Tuhan menggunakan instrumen manusia. Ya, jadi kalau Gomar Gultom ini mengatakan hanya Tuhan yang mencabut hak hidup, itu berarti bahwa negara tidak berhak, karena negara bukan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan menggunakan instrumen negara untuk mencabut hak hidup seseorang yang memang sudah keterlaluan, yang sudah terlalu brutal dan tidak bisa diperbaiki. Seperti misalnya teroris dan lain sebagainya. Sekali lagi di sini saya tidak mau masuk ke kasus Sambo, karena saya tidak tahu apakah hukuman mati itu layak untuk dia atau tidak. Ya, saya bukan ahli hukum. Ya, itu reaksi singkat saya terhadap Pendeta Gomar Gultom dari PGI. Sekarang saya mau secara lebih lengkap mengajak saudara-saudara untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam perjanjian lama, jelas sekali ada dosa-dosa tertentu yang mendatangkan hukuman mati.
Saya membaca misalnya dalam Imamat 19 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi, dosa memakan persembahan kudus yang disisakan sampai hari ketiga, nyawanya harus dilenyapkan. Dia divonis mati. Ya, ini kata Alkitab. Satu ayat lagi mungkin ya. Ayat yang ke-20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang bukan ini ya. Ya, saya membaca pasal 20 ayat yang ke-10 saja, saudara. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Jadi dosa perzinahan dihukum mati dalam perjanjian lama. Dan instrumen yang Tuhan pakai untuk menghukum mati itu adalah negara Israel, tua-tua, saudara. Jadi jelas ada penghukuman mati yang Tuhan tidak jalankan langsung, tetapi melalui instrumen negara. Di dalam perjanjian baru, clear sekali Rasul Paulus berkata, di Roma pasal 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Clear sekali di sini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada orang jahat. Dan pemerintah memegang pedang. Di dalam pandangan teolog reform pada masa yang lampau Abraham Kuyper, dia mengatakan pedang pemerintah itu ada 3 aspek. Pertama, pedang ketertiban. Jadi kalau ada orang-orang yang makar, yang memberontak, ditertibkan. Ya, the sword of order, pedang ketertiban. Kedua, pedang keadilan. Jika ada penjahat atau kriminal, pemerintah punya hak untuk menghukum penjahat. Ini adalah the sword of justice. Dan yang ketiga, ada pedang perang. Bila mana satu negara diserang secara sewenang-wenang oleh negara lainnya, maka negara tersebut berhak untuk membela diri, dan pemerintah negara tersebut punya pedang untuk perang, the sword of
war. Jadi ada 3 pedang yang pemerintah punya. Dan khusus dalam kasus-kasus kejahatan kriminal, pemerintah mempunyai pedang keadilan. Kalau sesuatu penjahat atau seseorang penjahat melakukan satu kriminal yang memang extraordinary, misalnya seorang teroris meledakkan kepala beribu-ribu orang, saya kira itu layak dihukum mati. Karena kalau dipelihara, sangat mungkin di penjara nanti dia mendidik orang-orang lain untuk melakukan kejahatan brutal yang sama sebagaimana dia lakukan. Nah, untuk extraordinary crime seperti ini perlu hukuman mati. Dan Tuhan tidak langsung menghukum mati dari atas, tapi menggunakan instrumen pemerintah yang dasar teologisnya jelas sekali dalam Alkitab tadi. Ketika Paulus berbicara, pemerintah adalah hamba Allah, mereka menyandang pedang, mereka berhak membalaskan murka Allah terhadap orang-orang jahat. Saudara, jadi ketika pemerintah melalui peradilan yang benar dan adil memutuskan seseorang layak dihukum mati, maka pemerintah mempunyai hak untuk itu, mempunyai pedang untuk itu, dan pedang itu dia dapat langsung dari Tuhan Allah. Ini Alkitab yang berkata begitu. Mungkin Pak Gomar Gultom tidak membaca ini atau membaca ini, lalu kemudian mempunyai tafsiran lain, saya tidak tahu ya. Jadi pemerintah berhak menjalankan penghukuman terhadap kriminal atau penjahat, termasuk penghukuman mati. Itu sebabnya di dalam Alkitab keseluruhan ini kalau saudara baca, khusus perjanjian baru misalnya ya, kalau perjanjian lama Anda melihat ada penghukuman mati di sana, jelas itu. Tapi di dalam perjanjian baru Anda melihat tidak satu pun ajaran Tuhan Yesus dan tidak satu pun ajaran para rasul atau tidak satu surat pun atau kitab pun dalam perjanjian baru yang melawan penghukuman mati. Tidak ada itu. Tidak ada yang memprotes penghukuman mati. Karena pemerintah adalah instrumen resmi yang diadakan oleh Tuhan sendiri untuk membalaskan murka Allah terhadap penjahat. Ya lihat, tergantung nanti lihat penghukumannya seperti apa. Kalau kejahatan ringan, penghukuman ringan. Kejahatan berat, penghukuman berat. Kalau perlu vonis mati, maka harus ada vonis mati. Ya, baik. Kalau begitu, Alkitab melawan hukuman mati atau tidak? Jelas tidak. Tetapi sekali lagi, sebagai catatan terakhir, saya di sini tidak berkata bahwa Ferdy Sambo layak dihukum mati. Saya tidak mau bicara itu karena saya tidak tahu tentang hukum. Saya mungkin sedikit belajar hukum, tapi saya bukan ahli hukum. Banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi saya tetap mengatakan, saya tidak mau bicara apakah Ferdy Sambo layak dihukum mati atau tidak. Tetapi untuk komentar-komentar yang kontra dengan hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah melalui peradilan yang adil, yang benar, maka itu adalah sesuatu yang bagi saya tidak beralasan. Karena peradilan yang dijalankan pemerintah yang adil dan ketika menjatuhkan vonis mati kepada seseorang, asalkan itu adil dan sudah sesuai, mereka sedang menjalankan perintah Allah, melaksanakan murka Allah terhadap orang jahat. Maka ketika Pendeta Gomar Gultom mengatakan, hak Tuhan saja yang mengambil nyawa orang, saya jawab, hak Tuhan itu untuk mengambil nyawa penjahat yang sudah melakukan extraordinary crime dijalankan melalui pemerintah. Maka pemerintah mempunyai wewenang untuk itu. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ada perbedaan pendapat antara PGI dan beberapa oknum pendeta lah ya. Jadi di sini kalian bisa melihat sendiri bahwa punya berbagai pendapat mengenai hukuman mati. Dan di sini saya nggak mau membahas tentang hukuman mati Pak Ferdy Sambo. Ya, biarkan teman-teman yang menilai sendiri. Kalian lebih setuju dengan PGI atau lebih setuju dengan pendeta Muriwali serta pendeta Deki Ngadas.
Ya, menurut kalian apakah Ferdi Sambo pantas dihukum mati atau sebenarnya hukuman seumur hidup pun sudah cukup atau mungkin hukuman yang lain? Ya, jadi masing-masing pasti punya pendapat masing-masing ya. Tetapi Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa Ferdi Sambo dihukum mati dan sedang dilakukan upaya banding. Kita nggak tahu apakah banding ini akan mengurangi hukuman Ferdi Sambo atau hukumannya tetap. Karena nggak mungkin nambah ya. Karena hukuman mati itu sudah paling tinggi, nggak ada lagi di atas itu. Nggak mungkin mati 2 kali kan gitu. Mati hidup lagi, nggak mungkin. Jadi itu sudah hukuman paling tinggi, tentu saja Ferdi Sambo mengajukan banding dan kita masih menunggu hasilnya. Jadi ya teman-teman sendirilah yang menilai ya pandangannya. Kalau PGI kan menjawab menurut pandangan agama. Terus pendeta ini juga mencoba menjawab menurut pandangan agama Kristen. Jadi dua-dua ya membahas menurut agama masing-masing. Ya, agama mereka. Tentunya agama antara PGI dan agama yang dianut oleh sama pendeta Muriwali, ya, pendeta Deki Ngadas dan juga Ferdi Sambo sama. Mereka sama-sama Kristen. Jadi ya biarkanlah mereka yang memutuskan, ya biarkanlah mereka yang menilai. Kalau dari sisi agama bagaimana? Ya, yang paling perlu kita pertanyakan apakah Ferdi Sambo masuk surga kalau dari segi kacamata Kristen. Nah, ini sebenarnya yang lebih seru untuk dibahas ya. Jadi kalau masalah hukuman yaitu urusan Majelis Hakim lah. Kita orang luar mana bisa intervensi. Ya, itu yang pertama. Yang paling bisa kita bahas adalah menurut ya, kacamata Islam, Ferdi Sambo masuk surga atau neraka. Menurut kacamata Kristen, Ferdi Sambo masuk surga atau neraka. Sebenarnya kalau di Islam nggak usah ditanya, udah fix masuk neraka ya. Karena apapun cerita, Ferdi Sambo ini kafir. Ya, jadi dia udah fix masuk neraka. Tetapi di kekristenan bagaimana? Ya biarkan teman-teman Kristen yang menjelaskan, karena itu bukan ranah kita. Ya, kita nggak boleh lompat pagar, kita nggak usahlah mendahului. Ya mereka punya pembahasan. Jadi sebenarnya lebih seru kalau bisa dijelaskan oleh pendeta Muriwali maupun pendeta Deki Ngadas. Apakah dosa dari Ferdi Sambo diampuni? Apakah Ferdi Sambo juga akan masuk neraka? Karena secara sisi keimanan ya, kita tahu bahwa Ferdi Sambo ini ya dia seorang jemaat yang taat. Ya, dia jemaat yang taat tentunya. Ya, dia sering juga melakukan bantuan-bantuan ya kepada fakir miskin, orang-orang susah. Bahkan dia termasuk jemaat yang sering melakukan acara-acara kekristenan ya, acara agama di rumahnya. Ya, kita sering melihat postingan-postingan tersebut, kalian bisa cek di medsos. Terus, apakah dia masuk surga neraka? Ya, kita tanya ke teman-teman, bukan urusan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.